Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Timurang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Undang-Undang Sementara 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara dan menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum pada tahun 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno-Hatta mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembalinya berlakunya Undang-Undang 1945. Periode kedua, Undang-Undang 1945 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 99. Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode Orde Lama 1959 sampai 1966 dan periode Orde Baru 1966 sampai 1999. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal itu terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seseorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Selain itu, munculnya pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang lebih dikenal dengan Super Semar. Di periode ketiga 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 sampai saat ini. Undang-undang sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Penyebutan Undang-Undang Dasar setelah perubahan terjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui 4 tahap perubahan tersebut, Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar.
Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Lembaga negara menurut Undang-Undang 1945 sesudah amandemen adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Demikianlah penjelasan sedikit mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.